Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Aufa Habibi dengan NIM 185221049. Saya berasal dari program studi teknik biomedis Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, apa sih UNER itu? Lalu yang kedua, apa teknik biomedis? Lalu yang ketiga, fungsi pembelajaran teknik biomedis yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, saya ingin menjelaskan proposal skripsi saya. Dan juga saya ingin sharing tentang hasil korespondensi saya dengan penulis jurnal internasional. Oke, langsung saja. Apa sih UNER itu? Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik keempat di Indonesia menurut lembaga survei yang kredibel di dunia, yaitu QS. Universitas Airlangga memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Universitas ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju standar global yang tinggi. Dengan fokus pada penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, moto Excellence with Morality menjadi landasan yang menginspirasi berbagai elemen di lingkungan akademis universitas ini. Universitas Airlangga percaya bahwa melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, mereka dapat berperan dalam pembangunan peradaban yang adil dan beradab. Nah, sekarang apa sih itu teknik biomedis? Nah, teknik biomedis adalah ilmu yang mempelajari dan memecahkan masalah di bidang kedokteran melalui alat kesehatan dengan menerapkan konsep-konsep sains seperti fisika, matematika, biologi, kimia, dan dasar keilmuan teknik. Bidang ini menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang insinyur dengan ilmu medis dan ilmu biologi di bidang kedokteran seperti diagnosis, pengawasan, dan terapi. Hampir mirip dengan ilmu biomedis, teknik biomedis terbilang suatu cabang ilmu medis yang baru jika dibandingkan dengan ilmu teknik lainnya. Jadi merupakan suatu hal yang lumrah ketika dua cabang ilmu membentuk ilmu interdisiplin baru. Oke, selanjutnya, fungsi pembelajaran dari teknik biomedis di Indonesia meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pengembangan dan inovasi teknologi medis. Salah satu fungsi utama pembelajaran teknik biomedis adalah melatih para mahasiswa untuk mengembangkan dan menciptakan teknologi medis yang inovatif. Mereka belajar tentang prinsip-prinsip fisika, elektronika, mekanika, dan rekayasa lainnya untuk mengembangkan peralatan medis yang canggih dan efektif. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan dan perbaikan. Peralatan medis selain mengembangkan peralatan medis baru, teknik biomedis juga mempelajari pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis yang ada. Para profesional teknik biomedis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman digunakan. Mereka dilatih untuk melakukan perawatan preventif, kalibrasi, perbaikan, dan pengujian peralatan medis. Lalu yang ketiga adalah riset dan pengembangan ilmiah. Nah, fungsi dari pembelajaran teknik biomedis ini melatih para mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang kesehatan. Mereka belajar tentang metode penelitian, statistik, pengolahan data, dan menganalisis hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek ilmu kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh teknik biomedis dapat berfokus pada pengembangan teknologi baru, evaluasi keamanan peralatan medis, pemodelan biomedis, bioinformatika, dan bidang penelitian lainnya yang berhubungan dengan teknologi dan kesehatan. Lalu yang keempat adalah konsultasi teknis dan dukungan. Para profesional teknik biomedis juga memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi teknis dan dukungan kepada tenaga medis seperti dokter, perawat, dan ahli medis lainnya. Mereka dapat membantu dalam mengintegrasikan teknologi medis ke dalam praktik klinis, memberikan pelatihan penggunaan peralatan medis kepada tenaga medis, serta memberikan solusi dan dukungan teknis saat terjadi masalah atau kegagalan pada peralatan medis. Lalu yang fungsi terakhir adalah keamanan dan peraturan. Teknik biomedis juga melibatkan pemahaman tentang aspek keamanan dan peraturan yang terkait dengan peralatan medis. Mahasiswa belajar tentang standar dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengembangan, pengujian, dan penggunaan peralatan medis. Mereka diberikan pengetahuan mengenai prosedur validasi, sertifikasi, dan peraturan yang berlaku di Indonesia secara internasional. Baik, berikutnya, pada proposal skripsi saya ingin proposal skripsi saya berjudul Perancangan dan Pengembangan Sistem Deteksi Tumor Otak berbasis gelombang suara ultrasonik.
Pada bab 1, latar belakang tumor otak adalah penyakit serius yang mematikan, yang mempengaruhi jaringan otak. Deteksi dini sangat penting untuk penanganan yang tepat waktu dan peluang kesintasan yang lebih baik. Saat ini metode deteksi tumor otak seperti MRI dan CT scan memiliki keterbatasan seperti biaya tinggi, keterbatasan aksesibilitas, dan resiko oleh radiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang suara ultrasonik telah menjadi fokus penelitian dalam deteksi tumor otak. Gelombang suara ultrasonik dapat menembus jaringan otak dan menghasilkan gambaran detail dari struktur internal otak. Beberapa penelitian menjanjikan telah dilakukan termasuk penggunaan gelombang suara ultrasonik untuk diagnosis tumor otak dan meningkatkan permeabilitas blood-brain barrier atau BBB. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk merancang dan mengembangkan sistem deteksi tumor otak berbasis gelombang suara ultrasonik yang efektif dan akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan aksesibilitas meningkat, proses diagnosis dipercepat, biaya terkait dapat dikurangi, dan pasien serta tenaga medis akan mendapatkan manfaat dari alternatif yang aman dan inovatif dan non-invasif dalam deteksi tumor otak. Ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sistem deteksi tumor otak yang berbasis mengembangkan suara ultrasonik dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana melakukan analisis citra dan pemrosesan sinyal ultrasonik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis tumor otak secara efektif. Lalu yang ketiga, bagaimana memvalidasi dan mengevaluasi kinerja sistem deteksi tumor otak berbasis gelombang suara ultrasonik dalam membandingkan hasil deteksi dengan metode konvensional seperti MRI dan CT scan. Tujuan penelitiannya, yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem deteksi tumor otak yang berbasis gelombang suara ultrasonik dengan akurasi tinggi. Yang kedua, mengembangkan algoritma analisis citra dan pemrosesan sinyal ultrasonik yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tumor otak secara akurat. Melakukan validasi dan evaluasi kinerja sistem deteksi tumor otak berbasis gelombang suara ultrasonik dengan membandingkan hasil deteksi dengan metode konvensional seperti MRI dan CT scan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat klinis. Jadi gelombang suara ultrasonik untuk deteksi tumor otak dapat membantu diagnosis, pemantauan, pertumbuhan tumor, dan pemilihan penanganan yang tepat. Jadi manfaatnya meliputi peningkatan kesintasan pasien, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan resiko komplikasi. Yang kedua, manfaat non-invasifnya, metode deteksi berbasis gelombang suara ultrasonik tidak memerlukan pembedahan atau paparan radiasi yang sangat tinggi seperti MRI dan CT scan. Ini memberikan alternatif yang lebih aman dan nyaman bagi pasien. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat ekonomis. Sistem deteksi ini memiliki potensi untuk menjadi lebih terjangkau dan lebih mudah diakses, membantu mengurangi beban finansial yang dialami oleh pasien, keluarga, dan sistem kesehatan. Manfaat penelitian lanjutannya, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi deteksi tumor otak. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dan pengembangan teknologi yang lebih canggih. Penelitian ini juga memperkaya pengetahuan tentang tumor otak dan potensi penggunaan gelombang suara ultrasonik dalam kedokteran. Lalu untuk bab 2-nya, tinjauan pustaka, tumor otak. Tumor otak adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak normal atau keganasan di dalam otak. Tumor otak dapat berkembang di berbagai bagian otak seperti lobus frontal, lobus temporal, lobus parieta, lobus occipital, batang otak, atau kelenjar pineal. Tumor otak dapat mengganggu fungsi normal otak dan menyebabkan berbagai gejala tergantung pada ukuran, lokasi, dan jenisnya. Nah, terdapat dua jenis utama tumor otak, yaitu yang pertama adalah tumor otak jinak, lalu yang kedua ada tumor otak ganas. Selain itu juga terdapat juga berbagai subjenis tumor otak berdasarkan jenis sel yang terlibat dalam pembentukannya. Yang pertama glioma, yang kedua meningioma, yang ketiga neuroma akustik, lalu ada medulloblastoma, dan yang terakhir ada pinealoma. Nah, ada beberapa metode deteksi tumor konvensional. Yang pertama itu ada MRI. MRI itu singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Jadi MRI adalah sebuah alat diagnostik medis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran detail dari dalam tubuh manusia. Cara kerjanya adalah pembentukan medan magnet, lalu ada polarization, lalu yang ketiga gelombang radio,
yang keempat resonansi magnetik, dan yang kelima adalah pemrosesan data. Nah, kelemahan pada MRI sendiri itu masih biaya yang cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah tidak cocok untuk semua pasien. Yang ketiga, waktu yang diperlukan itu masih cukup lama. Lalu yang keempat itu gambar terbatas pada jaringan lunak. Yang terakhir itu untuk dalam kondisi darurat MRI itu tidak cocok. Lalu lalu metode deteksi tumor konvensional yang kedua adalah CT scan. CT scan merupakan singkatan dari computed tomography atau yang juga dikenal sebagai CAT scan atau computerized axial tomography, adalah metode diagnostik medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh manusia. CT scan sendiri menggabungkan teknologi sinar X dengan pemrosesan komputer untuk menghasilkan gambar penampang yang awalnya 3 dimensi atau 2 dimensi dari organ jaringan atau struktur tubuh lainnya. Nah, cara kerjanya itu pasien pertama berbaring dan masuk ke dalam donor mesin. Dan mesin itu disebut gantry. Gantry berisi tabung sinar X dan detektor. Sinar X sendiri dari tabung sinar X dilewatkan melalui tubuh pasien. Detektor mendeteksi sinar X yang lewat dan mengirimkan data ke komputer untuk diproses. Gantry akan memutar sinar X dalam gerakan lingkaran. Yang keenam, tabung sinar X akan menghasilkan beberapa sinar X yang melewati tubuh pasien. Detektor akan merekam intensitas sinar X yang keluar dari tubuh. Komputer memproses data menggunakan algoritma khusus. Gambar penampang yang dihasilkan menampilkan penampang horizontal atau vertikal dari organ atau struktur yang diperiksa. Yang terakhir, setelah itu dokter menganalisis gambar tersebut untuk membuat diagnosis. Nah, CT scan ternyata ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertamanya adalah radiasi yang cukup tinggi, yang kedua adalah kontras, yang ketiga adalah masih memiliki batasan pada gambar jaringan lunak, yang keempat itu masih menggunakan bahan radioaktif, lalu yang terakhir itu masih memiliki keterbatasan pada pengamatan waktu nyata. Nah, yang selanjutnya gelombang suara ultrasonik. Yang pertama itu pengaplikasian dalam sistem deteksi tumor otak. Mohon maaf, yang pertama adalah definisi dari gelombang suara ultrasonik dan prinsip kerjanya dalam dunia kedokteran. Yang pertama adalah gelombang suara ultrasonik merupakan gelombang mekanik dengan frekuensi di atas batas pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20 kHz atau 20.000 Hz. Prinsip kerjanya adalah yang pertama penciptaan gelombang ultrasonik, yang kedua propagasi, yang ketiga penerimaan gelombang pantulan, yang keempat pencitraan medis, yang kelima adalah terapi ultrasonik. Nah, beberapa pengaplikasian ke dalam sistem deteksi tumor otak itu yang pertama ada ultrasonografi transkranial atau TUS, yang kedua ultrasonografi kontras, lalu elastografi, keempat ada Doppler transkranial, yang kelima adalah intraoperatif ultrasound, lalu yang terakhir adalah ablasi terarah. Metode penelitiannya, jadi penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari Agustus hingga Desember 2025 di Laboratorium Teknik Biomedis Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Untuk alat dan bahannya, itu ada sistem ultrasonik seperti probe ultrasonik, unit pemrosesan sinyal ultrasonik, dan perangkat keras terkait lainnya. Lalu ada Phantom sebagai alat ujinya, lalu pengolah perangkat lunak untuk pengolahan citra, lalu ada data-data tumor otak, lalu yang ketiga device-nya komputer atau laptop, lalu yang terakhir ada kabel, adaptor, dan peralatan pendukung lainnya. Alur penelitiannya yang pertama itu tahap studi literatur dulu, karena kami mencari berbagai referensi. Lalu yang kedua adalah tahap analisis data. Lalu yang ketiga adalah tahap penulisan laporan akhir. Baik, itu saja seminar proposal skripsi saya. Nah, untuk selanjutnya adalah
Saya sudah menemukan jurnal tentang alat kesehatan seperti ini. Nah, jurnal ini berjudul tentang lapisan ultra rendah fouling yang bio-inspired pada perangkat medis untuk mencegah terjadinya trombosis dan terjadi infeksi. Akan tetapi saya tidak dapat berkorespondensi dengan penulisnya, yaitu Ekrem Olsekan dan kawan-kawan. Mungkin karena aktivitas beliau yang sangat padat, mungkin juga ada perbedaan zona waktu, dan kemungkinan juga ada faktor lain sehingga tidak dapat berbalas-balas pesan. Meskipun saya belum bisa berkorespondensi dengan penulisnya, saya ingin sharing sedikit tentang isi jurnal tersebut dan pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau. Jurnal tersebut mengangkat masalah yang terus-menerus dihadapi pada penggunaan perangkat medis dalam institusi kesehatan, yaitu trombosis atau pembekuan darah dan biofouling atau penempelan dan pertumbuhan biofilm pada permukaan perangkat medis yang dapat menyebabkan infeksi. Penelitian ini dilakukan dan membuat dua jenis permukaan yang sangat tahan terhadap penempelan dan pertumbuhan biofilm, yaitu permukaan SH dan permukaan berlapis pelumas. Nah, permukaan tersebut terdiri dari FAS, lalu ada ZNO atau zinc hydrophobic oxida, dan juga ada CU. CU di sini merupakan nanopartikel tembaga yang diinfus oleh minyak silikon sebagai pelumas. Nah, hasilnya bahwa tabung berlapis pelumas atau LPS memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap pembentukan gumpalan darah dan penempelan platelet dibandingkan dengan tabung yang tidak dilapisi oleh tabung superhidrofobik. Penelitian juga menguji penempelan bakteri selama 7 hari pada bioreaktor aliran tetes, dan hasilnya menunjukkan bahwa tabung dengan lapisan superhidrofobik zinc hidrofobik oksida dan nanopartikel tembaga dan tabung berlapis pelumasnya secara signifikan mengurangi penempelan bakteri dan pembentukan biofilm E. coli dibandingkan dengan tabung kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa ada bahan pelumas lain selain silikon oil atau minyak silikon yang bisa digunakan untuk mengubah permukaan superhidrofobik menjadi slippery atau licin? Karena di jurnal di atas hanya disebutkan bahwa permukaan SH atau superhidrofobik diubah menjadi permukaan yang licin melalui infus silikon oil saja. Namun tidak disebutkan juga kelebihan atau kekurangan silikon oil dan juga alternatif bahan lain selain silikon oil. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.